gue jaga-jaga kalau nanti peralatan teman-teman itu ternyata mengalami trouble. Untuk rate-nya itu biasanya saya per hari itu fotografer, videografer itu udah include drone juga. Itu rate-nya adalah cara saya mendapatkan link agar mendapatkan project-project dokumentasi tour and travel. Itu biasanya kita jadi ada project yang mana memang saya garap sendiri, dalam artian foto, video, ngedrone, ngedit pun saya juga sendiri. Itu awal-awal dulu. Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Zwadli di channel yang membahas seputar fotografi, videografi, dan traveling. Dan di video kali ini saya akan share seputar travel content creator. Oke, mulai dari peralatan-peralatannya yang kemudian paling simple untuk dibawa, dan juga nanti seputar tips-tips sebagai travel content creator atau namanya apalah nggak tahu. Oke, ikuti videonya. Untuk peralatan apa saja yang biasa saya bawa adalah peralatan utamanya peralatan yang simple, yang ringan, akan tetapi tetap memberikan kualitas yang cukup baik begitu ya, setidaknya untuk low light itu udah oke. Oke, kita cari tempat sepi, kita lihat apa saja isi tas yang biasa saya bawa untuk kebutuhan travel content creator. Oke, ikuti. Untuk peralatan yang biasa saya gunakan yang simple itu pertama kamera utama ya. Kamera utama itu saya punya ini, kamera ini A6400 dan juga satu buah lagi di sini ada A6400 juga buat cadangan. Kemudian saya biasa gunakan beberapa lensa. Yang pertama adalah ini, lensa yang paling saya suka, lensa ultrawide 10-18 mm f4. Kemudian saya biasa juga gunakan ini Sigma 30 mm f1,4, udah ada reviewnya juga di channel ini. Dan kemudian lensa berikutnya adalah 18-105 f4, ini buat all around-nya. Dan gimbal, nah ini gimbal yang super simple ya, Zhiyun Crane M2. Kemudian saya biasa bawa drone satu, itu Mavic Air 2. Ini di sini masih muat, drone-nya ditaruh di atas sini, itu masih muat banget. Coba kita lihat ya. Nah ini drone-nya biasanya cuma saya taruh di sini, saya bungkus gitu. Ini isinya makanan buat cemil-cemil. Nah kemudian satu lagi yang saya nggak bisa ketinggalan itu adalah ini, DJI Osmo Action. Ini enak banget buat timelapse, buat yang simple. Ini super enak banget, nggak ribet, dan pastinya tahan air, tahan banting. Nggak banting sih, cuman tahan air aja sih. Dan ini untuk tasnya yang sangat simple banget. Ini dari Bodypack Pro Digger Series. Ini nanti semua yang saya sebutkan nanti akan ada link pembeliannya di bawah kalau teman-teman mau cek, atau nanti saya kasih rinciannya. Ini tadi nggak kita bahas semua karena banyak banget perintilannya, yang utamanya aja. Nanti untuk video yang fullnya, what's in my bag-nya, insya Allah akan saya buat di kesempatan yang lainnya karena akan banyak banget. Oh iya, dan satu lagi, saya bawa laptop di sini. Dan di sini saya masih punya laptop. Nah ini dia MacBook Pro M1 andalan kita semua. Ini paling super simple, paling powerful kalau buat ngedit pas lagi traveling. Ini super worthy banget. Nanti reviewnya juga akan saya bikinin, walaupun udah ada M1 Pro tapi mahal banget bos. Ini aja yang murah-murah aja, M1 biasa aja. Ini udah sangat bisa memenuhi kebutuhan saya sebagai travel content creator. Wes, namanya content creator man, ngeri. Oke, ini kita udah boarding mau ke Jakarta, dan ya nanti kita lanjut di sana. Oke. Tips seputar tips buat teman-teman yang mau sibuk juga di dunia travel content creator. Tips yang pertama, persimpel peralatan, yang ringan lebih baik, lebih ringkas, karena dengan begitu teman-teman jadi bisa dapat banyak momen tanpa perlu setup macam-macam. Misalkan cari gimbal atau cari kamera yang simple, ringkas, nggak berat-beratin, dan yang tentunya juga bisa diandalkan ya, nggak yang nge-hang, nggak yang low light-nya jelek gitu. Tip yang selanjutnya,
banyakin footage sih teman-teman, banyakin aja footage orang-orang lagi ngapain tuh, ambil aja semua. Kenapa? Karena teman-teman nggak akan tahu mana yang nanti mereka akan request. Ternyata pas udah jadi videonya nih, Mas, yang pas kemarin aku ini kok nggak ada ya. Wah itu teman-teman usahakan perbanyak footage. Ya abisin aja lah baterainya, intinya kameranya kan. Perbanyak footage, terus variasi angle-nya. Nanti mungkin di video berikutnya nanti akan saya share juga ya, walaupun saya masih newbie juga sih, jadi mungkin saya share sedikit angle-angle-nya gitu kan. Nantilah insya Allah di video selanjutnya. Tapi intinya perbanyak footage-nya biar variasi, dan nanti kalau ada keluhan atau ada request dari klien, teman-teman ada gitu stock footage-nya, aman gitu teman-teman. Kemudian untuk cara saya mendapatkan link agar mendapatkan project-project dokumentasi tour and travel, itu biasanya kita cari teman-teman tour and travel. Kalau mau jemput bola, teman-teman bisa DM-in Instagram mereka kayak gitu kan, tawarin portofolionya teman-teman, atau dari orang-orang hotel teman-teman. Saya juga punya teman-teman hotel gitu kan. Nah biasanya ada juga tipe-tipe tamu yang dia nyari infonya itu dari hotel, untuk misalnya katakanlah pemandu wisata mereka atau untuk sekedar dokumentasi perjalanan mereka, itu mereka dapatnya bisa juga dari hotel. Nah tapi yang lebih efektif itu memang teman-teman kalau mau memulai ya, jemput bolanya itu dari agen tour and travel. Teman-teman tawarkan rate-nya, kemudian portofolionya. Oke, kalau memang mereka cocok, pasti akan terjalin kerjasama yang baik. Intinya kalau teman-teman mau mulai, coba jemput bola dulu. Kalau dulu kebetulan saya memang awalnya malah ditawarin kan, jadinya saya pikir ayolah dicoba aja. Setelah dicoba ternyata saya enjoy, dan akhirnya dari mulut ke mulut, dari rekomendasi ke rekomendasi, akhirnya ya lempar sana lempar sini, akhirnya ya jobnya ada aja gitu kalau untuk dokumentasi tour and travel. Oke, tips selanjutnya nanti ya. Memang kemarin itu niatnya ke Jogja itu cuman mau garap company profile ya, semacam company profile, dan juga ada satu produksi konten vlog kan. Tetapi pas sudah di Jogja saya update gitu kan, ternyata ada masuk 3 trip buat dokumentasi trip 3 jadinya yang harusnya cuma 2 minggu terus keundur jadi 3 minggu, terus akhirnya jadi sebulan di Jogja. Dan ini ya udah kita pulang, tapi ya alhamdulillah yang penting ada kerjaan gitu kan. Oke, sekarang kita pulang ke Batam ketemu anak istri. Mantap. Oke teman-teman, tips selanjutnya adalah ketika teman-teman ingin melakukan traveling atau meliput dokumentasi travel dari sebuah acara gitu ya, pastikan teman-teman tahu juga di area daerah-daerah situ itu ada rentalan nggak gitu, rental terdekat gitu. Kenapa? Karena gue jaga-jaga kalau nanti peralatan teman-teman itu ternyata mengalami trouble, seumpama lensa autofocusnya mati, kemudian gimbal mati, atau drone remote-nya mati, atau dan sebagainya. Jadi teman-teman punya backup gitu kan, jadi teman-teman bisa langsung kontak. Kalau saya biasanya gitu, karena saya juga punya rental di Yogyakarta, jadi saya punya beberapa teman di kota-kota besar lainnya yang kemudian saya kontak ketika misalnya saya akan ke suatu tempat gitu kan. Saya tanya, ini peralatannya ready atau enggak. Takutnya jaga-jaga kalau sampai nanti ketika kita di acaranya atau di daerah travel tersebut, daerah kita acara traveling tersebut, itu peralatan kita mengalami kendala. Jadinya harusnya sih no problem kalau teman-teman udah punya backup kontak atau teman-teman yang bisa dirental peralatannya. Dan tips yang berikutnya juga, teman-teman bisa dari sering-sering backup file-file yang ada di hari itu. Misalnya siang lagi slow atau sore lagi slow atau malam lagi slow, usahakan di backup. Kenapa? Karena jaga-jaga aja kalau memori kita di hari besok entah hilang, entah nggak kebaca, entah ya ada aja lah masalahnya memori itu, teman-teman tahu sendiri lah ya. Jadi jaga-jaga sebisa mungkin ketika teman-teman slow,
itu backup memorinya gitu kan ke laptop atau ke HP. Kalau memang teman-teman nggak bawa laptop bisa pakai OTG gitu kan ke HP, itu di backup karena itu momennya sangat penting banget. Teman-teman udah dibayar mahal buat mendokumentasikan acara di hari tersebut, malah korup, itu nggak bisa ditolerir kalau saya. Dan juga pastikan pakai memori yang benar-benar bagus ya, jangan pakai memori yang abal-abal, itu sangat beresiko banget bagi kerjaan teman-teman. Jadi usahakan minim SanDisk Extreme Pro lah atau SanDisk Extreme lah, yang ori jangan yang KW. Gawat kalau sampai memorinya korup, wah bisa pusing kepala Anda. Kan teman-teman itu bisa multitasking dalam artian gini, misalnya teman-teman lagi nge-video, kalau bisa juga pakai drone, itu juga bisa, foto juga bisa. Karena ya memang beberapa kali saya kayak gitu, jadi ada project yang mana memang saya garap sendiri, dalam artian foto, video, ngedrone, ngedit pun saya juga sendiri. Itu awal-awal dulu sih, jadi kayak bener-bener semuanya saya garap sendiri. Memang nggak maksimal karena nggak banyak momen yang bisa kita tangkap, tapi memang ada kalanya dari panitia atau dari travel tuh juga mintanya udah bisanya sendiri aja, karena kan terkait akomodasi pesawat, hotel dan lain sebagainya. Mereka akan bisa menekan budget, jadi mereka lebih cenderung suka orang yang mungkin bisa untuk foto bisa, video bisa, kemudian ngedrone juga bisa. Ya nggak ada salahnya kalau teman-teman lagi slow, teman-teman pelajari itu semua. Nggak harus yang oke banget, tapi minimal teman-teman bisa dengan seiring berjalan waktu nanti insya Allah akan pro sendiri gitu kan. Ya, walaupun saya juga belum pro sih, saya masih newbie banget ini. Konklusinya untuk rate-nya itu biasanya saya per hari itu untuk paket ya, fotografer, videografer itu udah include drone juga, itu rate-nya adalah 1,5 sampai dengan 3 juta rupiah. Kenapa range-nya agak jauh 1,5 juta? Karena di situ banyak variabel yang masukkan, misalnya mereka ada kebutuhan buat khusus, misalnya lensa khusus kah, atau misalnya perlu lighting tambahan, atau misalnya perlu someday edit yang mana misalnya acara travel itu 3 hari, di hari terakhir kemudian mereka meminta untuk diputarkan sebuah video untuk di gala dinner dan lain sebagainya. Pokoknya intinya kalau saya pribadi untuk budget travel content creator atau bikin dokumentasi video travel itu range-nya dari 1,5 juta sampai dengan 3 juta rupiah. Nah mungkin teman-teman ada yang merasa wah kok murah banget gitu kan, padahal di luar sana mungkin ada juga yang punya rate itu sehari 4,5 sampai 5,5. Ya mungkin saya masih ada di taraf rate ini karena ya skill saya juga masih belajar gitu kan, masih proses gitu kan, dan peralatan saya juga yang belum terlalu pro banget gitu kan. Nah, tapi mungkin bagi teman-teman yang kemudian bertanya, kok ternyata mahal banget ya, perharinya kok 1,5 sampai 3 juta. Nah, ini pun sudah saya hitung-hitung ya. Jadi misalnya prinsipnya itu kalau mau ngitung gini teman-teman hitung peralatan yang teman-teman bawa, itu teman-teman bisa cari referensi untuk biaya sewa perharinya itu berapa. Baru nanti teman-teman bisa kalkulasikan, kemudian ditambahkan profit yang teman-teman inginkan itu berapa. Nah kalau saya gitu, teman-teman juga harus pinter save ya, dalam artian kedepannya kalau bisa itu peralatan itu punya sendiri. Memang kalau dihitung-hitung, kalau disewa memang ya mahal gitu kan. Tapi kalau teman-teman bisa save nanti bisa kayak drone ya, mungkin pertama-tama teman-teman belum bisa ada drone, tapi di kemudian hari misalnya teman-teman nabung cari aja drone second. Nanti saya akan buat mungkin video tentang cara bagaimana memilih drone second, nanti di subscribe aja, nanti saya akan buatkan videonya. Nah mungkin itu dulu teman-teman untuk video kali ini tentang cerita saya sebagai seorang travel content creator. Kalau ada teman-teman yang ingin bertanya silahkan ketik aja di kolom komentar, dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Wassalam.